Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara baik-baik saja dan terus penuh pengharapan hanya di dalam Tuhan. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan dapat bekerja dengan leluasa, memberikan kekuatan, pengertian, dan kita mampu menjadi pelaku firman yang baik di dalam hidup. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk segala kasih kesetiamu menyertai kami. Sepanjang malam telah berlalu dan hari ini kebaikan-Mu terus kami rasakan. Kami percaya Tuhan, sebagaimana kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami di hari-hari yang lalu, hari ini kami akan Engkau berkati. Dan di dalam perjalanan hidup kami, di hari-hari ke depan pun, kami percaya kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau belajar di dalam firman-Mu. Mampukanlah kami untuk mengerti firman Tuhan, sehingga kami dapat memakai firman Tuhan di dalam berbagai aktivitas kehidupan kami. Dan kami dimampukan untuk melakukan pekerjaan baik yang terus berkenan kepadamu. Tuhan, mampukanlah kami untuk mengerti apa yang dikatakan oleh firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Selasa 14 November 2023 tertulis dalam kitab Yakobus 5 ayat 16. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Atau masih topotan dosa mahamu dohot masih tangyangan. Asa malum hamu. Namargogo situtudo tangiang ni akka partigor. Molo dihaburjuhon. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Seberapa besarkah keyakinan saudara akan doa yang disampaikan kepada Tuhan? Apakah doa itu hanya rutinitas belaka atau benar-benar menjadi nafas kehidupan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang menganggap doa itu seperti jimat yang bila diucapkan bisa langsung berhasiat. Sesungguhnya doa itu bukanlah mantra, tetapi doa adalah komunikasi antara kita dengan Allah, antara anak dengan bapaknya. Doa adalah sesuatu yang kita sampaikan, yang keluar dari hati dan penuh harapan, sehingga Sang Bapa yang mendengar doa-doa kita mau memberikan dan mengabulkan setiap permohonan. Banyak doa-doa yang dipanjatkan berdasarkan banyaknya keinginan, sehingga kita sering kecewa ketika apa yang kita minta tidak diberikan. Padahal sesungguhnya doa itu adalah harapan, keyakinan, dan tentu didasarkan oleh kecintaan dan kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apakah saudara benar-benar percaya kalau doa saudara didengarkan oleh Tuhan dan akan dijawab serta dikabulkan jika itu berkenan kepada Tuhan? Saudara-saudara, banyak kita yang berpikir ketika kita berdoa, maka doa itu akan diberikan.
Padahal sesungguhnya doa akan diberikan, akan dijawab ketika orang yang memanjatkannya hidup di dalam kebenaran. Artinya, doa tidak sembarangan, tetapi harus didasarkan oleh kehidupan yang sungguh-sungguh beriman, percaya kepada Tuhan, dan sungguh-sungguh menjalani hari-hari hidup di dalam kebenaran. Sekarang mari kita menyelidiki diri kita. Apakah kita sudah hidup di dalam kebenaran? Apakah kita sudah hidup menyenangkan hati Tuhan? Atau jangan-jangan kita hanya menjalani hidup ini untuk menyenangkan diri kita sendiri? Ketika kita diberkati, maka kita berdoa bersyukur kepada Tuhan. Tetapi ketika sesuatu yang kita harapkan belum diberikan, maka kita kecewa dan menjauh dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah berdoa. Tetapi janganlah kiranya kita hanya mendoakan diri kita saja. Renungan kita pada hari ini mengingatkan kita untuk ikut mendoakan orang lain, agar orang lain pun beroleh keselamatan dan berkat sukacita yang dari Tuhan. Tentu orang-orang yang mendoakan saudara-saudaranya harus lebih dulu hidup di dalam iman dan percaya kepada Tuhan. Ketika kita mendoakan seseorang di dalam iman, maka di sana kita menunjukkan dan menyaksikan kebesaran Tuhan terjadi atas hidup saudara-saudara yang kita doakan. Sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah bagaimana hubungan kita dengan seseorang. Dan kita bisa menunjukkan iman percaya kita di dalam kehidupannya. Kehadiran kita harus berdampak. Kehadiran kita harus memberi dampak yang baik dan positif tentunya. Oleh sebab itu, jangan pernah berhenti berdoa untuk dirimu dan untuk saudara-saudaramu. Teruslah saling mendoakan agar kita, kamu dan saudaramu menjadi sembuh. Karena apa? Karena doa orang yang benar, jika disampaikan kepada Tuhan di dalam keyakinan, pasti sangat berkuasa. Saudara-saudara, hiduplah di dalam kebenaran. Hiduplah di dalam kebaikan yang daripada Tuhan. Teruslah hidup saling mendoakan. Percayalah, itulah yang berkenan kepada Tuhan. Dan setiap orang-orang yang dikenankan Tuhan akan beroleh kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Bapa di surga. Tetap penuh semangat ya. Teruslah melakukan kebaikan. Teruslah saling mendoakan. Sampai Maranatha tiba. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang setiap hari mengingatkan kami untuk menjadi pribadi, menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan takut akan Engkau. Tuhan, kami tahu pergumulan yang terjadi dalam hidup kami sering membuat kami kecewa, gagal untuk tetap mempertahankan iman. Tetapi di dalam renungan hari ini, kami diingatkan untuk tetap hidup di dalam kebenaran. Sekalipun hidup kami tidak selalu berjalan dengan mudah, tidak selalu berjalan dengan mulus, dan sekalipun hidup kami terasa tidak baik-baik saja, tapi kami percaya Tuhan, kasih setiamu tidak pernah meninggalkan. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Karena itu Bapa, biarlah hati kami tetap percaya, iman kami tetap setia, dan terus tumbuh menjadi iman yang dewasa. Karena kami tahu kasih setiamu selalu menyertai kami. Bapa, berkati kami dalam segala pekerjaan. Mampukan kami untuk melakukan setiap pekerjaan kami dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kiranya pekerjaan kami berhasil dan berbuah dengan baik pula. Terima kasih Bapa, berikan kekuatan, kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang bergumul, bagi saudara kami yang sedang sakit. Biarlah kekuatan dan kuasa-Mu memulihkan kehidupan mereka dan memberikan kesembuhan. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau yang selalu menyertai kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.